Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahman dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 6 perbedaan dari forum berbicara kritis yang meliputi yaitu diskusi panel, seminar, konferensi, simposium, kolokium, dan debat. Yang meliputi yaitu definisi dan tujuan, jumlah dan karakteristik peserta, peran moderator, lalu tingkat formalitas dan harapan yang dihasilkan dari forum tersebut. Yang pertama yaitu adalah diskusi panel. Diskusi panel adalah diskusi kelompok dengan para ahli atau praktisi yang membahas topik tertentu di hadapan audiens. Nah, audiens ini berfungsi sebagai pengamat dan tidak terlibat secara langsung. Lalu jumlah dari panelis ini bisa 4-5 orang yang ahli di bidang tersebut yang dihadiri oleh peserta, mahasiswa, peneliti, dan juga praktisi. Lalu adapun peran moderator di sini yaitu sebagai pengarah diskusi, memastikan pertanyaan dari audiens terjawab dengan baik dan mengontrol waktu dengan baik. Lalu tingkat formalitas pada diskusi panel ini formal hingga semi formal tergantung konteks acara, tujuan, dan audiens. Lalu hasil yang diharapkan yaitu adalah pemahaman materi yang mendalam terhadap suatu konteks atau isu, dilihat dari berbagai sudut pandang para peneliti. Lalu pertukaran gagasan yang dinamis, lalu juga wawasan yang baru bagi audiens. Selanjutnya yaitu ada seminar. Seminar adalah pertemuan formal untuk mempresentasikan atau mendiskusikan mendiskusikan hal yang ilmiah tentang suatu topik tertentu. Biasanya oleh seseorang atau beberapa pembicara. Pembicara ini biasanya 1-5 orang yang ahli di bidang tersebut dengan 20-200 peserta yang dihadiri oleh mahasiswa, dosen, dan juga peneliti. Nah, moderator di sini berfungsi sebagai pemandu jalannya acara, menyambung pembicara, dan juga memastikan jadwal berjalan dengan baik. Nah, tingkat formalitas pada seminar ini yaitu formal. Lalu hasil yang ingin didapatkan yaitu adalah meningkatkan kompetensi pengetahuan, pemecahan masalah, dan juga pertukaran ide. Selanjutnya yaitu adalah konferensi. Konferensi adalah pertemuan yang direncana yang melibatkan banyak orang yang profesional untuk membahas suatu isu tertentu, bertukar informasi, dan juga memecahkan suatu masalah. Jumlah dari orang profesional yang terlibat ini tergantung dari skala acara. Jika acara tersebut berskala internasional, maka dapat sampai ribuan peserta meliputi peneliti, praktisi, dan juga mahasiswa. Lalu moderator atau ketua konferensi ini berfungsi sebagai pengatur alurnya acara dan juga membuka dan menutup sesi acara. Lalu konferensi ini formalitasnya sangat formal dengan hasil yang diharapkan yaitu publikasi pengetahuan, jejaring profesional, dan pertukaran penelitian. Selanjutnya yaitu ada simposium. Simposium ini adalah kegiatan forum diskusi ilmiah yang melibatkan beberapa pembicara dari disiplin ilmu yang berbeda untuk membahas suatu isu atau masalah tertentu bersama-sama. Jumlah pembicara dari simposium ini bisa 5-10 orang dengan peserta 20-100 orang yang meliputi akademisi dan mahasiswa. Lalu para moderator di sini yaitu untuk memandu berjalannya acara, presentasi, dan juga sesi diskusi. Adapun simposium ini tingkat formalitasnya adalah formal. Lalu hasil yang diharapkan dari simposium ini adalah pemahaman materi yang mendalam dan juga peningkatan wawasan yang luas. Selanjutnya yaitu ada kolokium.
Kolokium ini adalah forum diskusi ilmiah yang dirancang untuk membahas hasil penelitian secara mendalam yang biasanya dilaksanakan di ruang lingkup yang sempit, yaitu tidak umum, yang biasanya dilaksanakan di fakultas atau jurusan. Jumlah dari pembicara kolokium ini bisa sampai 3 sampai 6 pembicara dengan 10 sampai 30 peserta yang meliputi dosen dan mahasiswa. Peran moderator di sini untuk memandu berjalannya acara dan mengatur sesi diskusi dengan baik. Lalu, tingkat formalitas dari kolokium ini adalah formal, hampir sama dengan seminar. Lalu hasil yang diharapkan yaitu adalah masukan dan kritik terhadap penelitian tersebut, lalu pengembangan ide. Yang terakhir adalah debat. Debat adalah komunikasi lisan yang melibatkan pertukaran pendapat antara dua orang pihak atau lebih untuk membahas suatu isu dengan peraturan tertentu. Nah, biasanya ini meliputi 2 sampai 4 tim juri dan penonton yang dihadiri oleh mahasiswa, pelajar, dan juga peserta debat. Moderator di sini berfungsi sebagai mengatur jalannya acara, mengatur waktu, dan mengatur giliran berbicara agar menjaga aturan dan waktu. Lalu debat ini formal, tingkat formalitasnya itu formal hingga sangat formal jika itu ada di bidang parlemen. Lalu hasil yang ingin dihasilkan dari sini itu adalah pengembangan kemampuan berargumen, mengasah berpikir kritis hingga menganalisis isu. Nah, selanjutnya itu adalah rancangan forum seminar. Di sini saya mengambil forum seminar. Alasannya karena seminar ini merupakan forum yang efektif untuk menyampaikan informasi ilmiah secara sistematis kepada peserta dalam jumlah cukup besar di lingkungan fakultas. Nah, tema pemanfaatan teknologi AI dalam pendidikan tinggi ini membutuhkan penjelasan yang struktur, hingga seminar inilah yang paling cocok pada tema ini. Lalu ada pun struktur acara. Nah, struktur acara yang ini durasi keseluruhannya saya ambil yaitu 3 jam, kurang lebih dari 3 jam, yaitu 20 menit sesi pembukaan, 20 menit sesi pemaparan materi dari narasumber pertama, 20 menit pemaparan materi dari narasumber yang kedua, 20 menit pemaparan materi yang dari narasumber ketiga. Lalu dilanjut dengan sesi diskusi 70 menit, lalu istirahat singkat 20 menit dan penutup 10 menit. Nah, acara ini berisikan 3 sesi, yaitu sesi pembukaan, sesi diskusi, dan sesi pemaparan. Lalu dihadiri dengan 3 narasumber yang ahli bidang tersebut. Lalu adapun potensi dan pelaksanaan dan juga solusinya, yaitu yang pertama itu tantangan yang pertama, kurangnya partisipasi audiens dalam sesi diskusi. Solusinya, moderator dapat memberikan pertanyaan memantik atau memancing agar audiens lebih aktif. Lalu tantangan yang kedua yaitu adalah masalah kendala teknis biasanya matinya proyektor atau mic dan juga hilangnya sinyal internet. Cara mengatasinya yaitu adalah panitia sebaiknya mengecek semua peralatan sebelum acaranya dimulai. Lalu tantangan yang ketiga yaitu ada keterbatasan waktu. Misalnya pada sesi tanya jawab berlangsung sangat lama sekali. Nah, solusinya moderator harus bisa mengatur waktu dengan efektif agar tidak terjadinya keterbatasan waktu ini. Lalu ada pun cara mengukur keberhasilan acara. Yang pertama yaitu jumlah peserta yang hadir sesuai target atau tidak. Jika tidak memenuhi target, maka itu bisa dikatakan belum berhasil. Lalu yang kedua yaitu adalah peserta dapat memahami materi yang dipaparkan oleh narasumber
yang dapat dilihat dari keaktifan peserta. Lalu yang ketiga ya, telah berjalan sesuai dengan susunan acara yang telah direncanakan tanpa adanya kendala. Dan yang terakhir yaitu peserta dapat memberikan respon yang positif terhadap kegiatan. Baiklah, terima kasih. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.